Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh indah dan sungguh mensukacitakan bagi kita semua sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan, jika pada malam hari ini kita diberikan lagi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati persekutuan sebagai saudara bersaudara di dalam iman melalui sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Karena itu, salam jumpa dan shalom bagi kita semuanya. Mari kita menyambut kasih Tuhan ini. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu. Oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga pada malam hari ini, Tuhan memberikan kami lagi waktu yang indah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, tolonglah kami ya Tuhan. Tolonglah hamba-Mu di dalam menguraikan akan firman-Mu, agar kami semuanya boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki melalui kehidupan ini. Ya Tuhan, ampunkan salah dosa kami. Berfirmanlah karena kami semuanya sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin.
Pembacaan firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22 yang berbunyi sebagai berikut. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu firman Tuhan lagi hadir pada malam hari ini untuk menjadi bagian daripada perenungan kita. Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Dari pembacaan ini, saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama. Iman berdasarkan pengenalan yang benar kepada Allah. Iman berdasarkan pengenalan yang benar kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang filsuf eksistensialis abad ke-19, S.A. Kierkegaard, pernah mengomentari iman Abraham sebagai iman yang nekat kepada Allah yang tidak dapat diduga. Artinya, iman Abraham adalah kepasrahan kepada nasib menurut Kierkegaard. Kalau ternyata Allah jahat, berarti iman kepadanya akan sia-sia. Namun ternyata di sini melalui sejarah kehidupan Bapak Abraham, kita bisa mempelajari bahwa iman daripada Abraham bukanlah iman yang nekat. Iman Abraham adalah iman berdasarkan pengenalannya yang begitu dalam akan pribadi Allah dan pengalaman akan kuasanya. Abraham mengenal Allah sebagai Allah yang mengasihi dan yang memelihara dirinya beserta keluarganya. Ia juga telah melihat kuasa Allah yang membuat Sarah, istrinya, mengandung dan melahirkan Ishak pada masa tuanya. Maka Abraham pun yakin akan janji Allah tentang Ishak sebagai pewaris. Pasti Allah akan menepatinya. Meskipun Ishak harus tetap dikurbankan, Abraham percaya bahwa Allah akan membangkitkannya. Itu bisa kita lihat di dalam ungkapan ayat ke-19 pembacaan kita itu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ini juga bisa kita bandingkan dari ungkapan keyakinan Abraham di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-5. Ketika Abraham dan Ishak akan menuju ke tempat di mana Ishak akan dikorbankan. Apa kata Abraham kepada kedua bujangnya itu? Ia mengatakan, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Dan benar,
Di dalam pembacaan kitab Kejadian itu, kita melihat bahwa seterusnya daripada pembacaan itu, ternyata Abraham dan Ishak kembali untuk berjumpa dengan kedua bujangnya, dengan keledai mereka, seperti apa yang dijanjikan dan dikatakan oleh Bapak Abraham. Ia sungguh meyakini akan janji Tuhan. Teladan iman Abraham ini diikuti juga oleh keturunannya. Kita melihat sikap iman yang ditunjukkan oleh keturunan daripada Bapak Abraham. Kita membaca Ishak, bagaimana Ishak memberkati Yakub. Kita juga membaca bagaimana Yakub memberkati kedua anaknya. Kita juga membaca bagaimana Yusuf memberkati kedua anaknya. Dan Yusuf menjelang kematiannya. Di dalam semua perkara-perkara itu, kita melihat bahwa kita membaca bahwa iman Abraham juga dihidupi oleh anak-anak dan cucu-cucunya. Teladan iman para bapa leluhur Israel ini menjadi pelajaran iman bagi umat Israel di kemudian hari. Umat Israel terus-menerus diingatkan bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah nenek moyang mereka yang terbukti setia dan berkuasa. Maka mereka dituntut untuk mempercayainya, sama seperti para leluhur mereka. Bagaimana para leluhur mereka mempercayai Allah yang hidup, Allah yang setia pada janji-janjinya itu. Maka mereka pun juga senantiasa menghidupi akan iman itu. Janji itu juga berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita, semua orang beriman. Roma 4 ayatnya yang ke-16. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pun harus meneladani iman Abraham dengan mempercayai dengan sepenuh hati kasih dan kuasa Tuhan. Janji-janji Tuhan tidak pernah ditarik dari setiap kehidupan orang yang percaya. Dan kita sungguh meyakini bahwa janji-janji Tuhan itu akan menjadi bahagian daripada kehidupan kita, yaitu janji, kasih, pemeliharaan, dan penyertaannya. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku,
di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Melalui pembacaan kami pada malam hari ini, kami dapat belajar, kami dapat diingatkan bahwa iman yang sesungguhnya adalah iman berdasarkan pengenalan yang benar kepada Allah ya Tuhan. Sehingga iman itu tidak akan tergoncangkan dengan apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Terima kasih bahwa pada malam hari ini kami diberikan waktu untuk mengenal Tuhan lebih baik lagi. Kami dituntun untuk semakin mendekatkan diri kami hanya kepada Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang kami percayai, mengasihi kami, dan juga setia pada janjinya di dalam kehidupan ini. Tuhan yang Maha Kasih, mampukanlah kami untuk selalu memberlakukan akan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ajarlah kami untuk selalu yakin dan percaya kepada Tuhan sebagai sumber pemelihara daripada kehidupan kami, seperti yang kami boleh alami sampai pada hari ini. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga berterima kasih bahwa sampai hari ini dalam kehidupan jasmani Tuhan memelihara kami. Kami boleh menikmati makanan dan minuman sampai hari ini. Kami boleh mengerjakan tugas-tugas pekerjaan kami, anak-anak kami boleh sekolah, dan berbagai aktivitas keseharian boleh kami alami ya Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan membimbing dan menyertai kami setiap hari di dalam setiap tugas-tugas kami. Bahkan juga terima kasih untuk kekuatan dan penyertaan di dalam menghadapi berbagai sakit penyakit. Tuhan terus menguatkan bahkan di dalam berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan. Sampai kepada duka cita sekalipun, Tuhan terus menghiburkan, Tuhan terus menguatkan sehingga kami dimampukan untuk menghadapi dan menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami berdoa untuk semua pengharapan kesembuhan atas semua penyakit yang dialami oleh sidang jemaat Tuhan maupun juga sesama kami. Kami berdoa Tuhan lawat satu persatu sehingga mereka semuanya boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Demikian juga dengan pengharapan berbagai pergumulan kehidupan dalam mencari pekerjaan, menanti teman hidup, anugerah anak, bahkan berbagai pergumulan dalam rumah tangga. Kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Engkau tahu yang terbaik, karena itu kami percaya kepadamu. Kau akan mengaruniakan yang terbaik di dalam hidup kami. Begitupun juga dengan harapan dan rencana-rencana kami ke depan. Kami juga serahkan kepadamu Tuhan. Engkau menolong sehingga di dalam setiap rencana-rencana dan harapan-harapan itu semuanya boleh berjalan di dalam tuntunan dan kasih Tuhan saja, dan semuanya dimudahkan dan dilancarkan ya Tuhan. Apa yang menjadi tujuan-tujuan kami, harapan-harapan kami letakkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati agar semuanya boleh berjalan di dalam kasih Tuhan senantiasa. Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah pemerintah dan juga tenaga medis yang setia memberikan pendampingan yang tiada hentinya ya Tuhan. Karuniakan kekuatan dan semangat buat mereka semua, supaya mereka senantiasa dimampukan di dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan yang Maha Kasih, berkati juga pelayanan-pelayanan gereja pada beberapa hari ke depan yang sungguh padat, kami serahkan kepadamu. Dan ingatkan kami selalu untuk selalu setia dan patuh kepada protap yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tuhan yang Maha Kasih, malam gelap gulita menyelubungi hidup kami akan beristirahat. Tuhan lindungi dan sertai, sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan yang baru. Inilah doa kami Tuhan, inilah seru sembahyang kami.
Sempurnakanlah semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, penolong yang sejati, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menikmati persekutuan yang indah, memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita percaya semuanya tidak akan sia-sia. Tuhan akan selalu memberkati. Karena itu tetap semangat dan selalu sukacita di dalam bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Sampai jumpa di Sehati di dalam Doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.